wujudnya ya berantakan. Ada yang mungkin berbulu, ada yang mungkin tangannya panjang, ada yang mungkin taringnya panjang nggak karuan, matanya melotot dan lain sebagainya. Namun tidak menakutkan. Kenapa demikian? Karena ya memang beda dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas masalah bagaimana caranya berkomunikasi dengan makhluk halus. Tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan, masuk ke materi, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan bagaimana caranya berkomunikasi dengan makhluk halus. Jadi begini ya, sebelum kita ke sana arahnya, kita sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk halus itu tentunya ada tingkat-tingkatan tertentu yang harus dilalui. Yang pertama, sebelum kita bisa berkomunikasi, itu tentunya kita harus bisa melihat dulu. Kita harus bisa melihat dulu makhluk halusnya. Jadi, tidak mungkin kita tahu-tahu bisa berkomunikasi tanpa kita bisa melihat makhluk halusnya. Kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang bilang, kadang ada suara yang ngajak bicara atau bagaimana kan gitu. Kalaupun ada demikian, kalau seandainya kita di ruangan kosong atau di gedung kosong, ada suara yang terdengar dengan kita, itu hanya komunikasi searah. Kita nggak akan mungkin bisa kita jawab terus si makhluk bisa bales jawab lagi, nggak bisa. Paling-paling kalau seandainya ada suara manggil atau apa, kita jawab atau apa pasti dia nggak ngerespon. Kalau mungkin ada yang nangis, ada yang tertawa atau apa, biasanya seperti itu gangguannya. Saat kita tanya siapa itu atau bagaimana kita bicara pasti tidak ada jawaban karena itu komunikasinya cuman searah, itu residual energinya cuman searah. Nah, berkaitan dengan eh, melihat tadi ya. Jadi melihat makhluk halus itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kayak kita melihat kucing atau kita melihat kursi atau melihat apa, tidak seperti itu. Jadi melihat makhluk halus itu tidak yang seperti kita bayangkan begitu. Jadi wujud dohir nyata seperti itu, tidak begitu. Maksudnya wujud dohir itu kalau seandainya kita lihat barang, contoh tangan saya begini. Saat saya lihat telapak tangan saya dari arah sini, otomatis kan apa yang terrefleksikan gambar di sana tidak kelihatan. Kan begitu. Jadi tidak tembus pandang. Tapi kalau makhluk halus itu saat kita melihat makhluk halus itu wujudnya nyata kelihatan, namun tetap tembus pandang. Tetap tembus pandang kita bisa melihat apa yang ada di seberang sana atau di bagian sebelah sana. Saya gambarkan suatu contoh, kita melihat diri kita di cermin ya, kita melihat diri kita di cermin, namun cerminnya bukan cermin yang untuk berkaca, cermin yang transparan. Jadi kan ada itu kaca yang transparan, yang mungkin untuk jendela kamar atau untuk apa itu kan ada kaca transparan begitu. Saat kita melihat di kaca transparan tadi, kita bisa melihat gambar wujud diri kita di situ. Jadi gambar kita kalau kita fokus melihat ke diri kita, itu gambar kita kan kelihatan nyata di situ. Namun di seberang sana pun kita juga bisa melihat gitu. Jadi kelihatan wujud kita dan kelihatan yang seberang sana. Seperti itu gambarannya bisa melihat makhluk halus. Jadi enggak yang tahu-tahu ada wujud terus menakutkan, mengerikan begitu. Sebetulnya tidak demikian. Jadi kalau orang yang betul-betul bisa melihat makhluk halus itu tidak menakutkan, walaupun wujudnya ya berantakan. Ada yang mungkin berbulu, ada yang mungkin tangannya panjang, ada yang mungkin taringnya panjang nggak karuan, matanya melotot dan lain sebagainya. Namun tidak menakutkan. Kenapa demikian? Karena ya memang beda dimensi gitu. Menakutkannya si makhluk halus tadi itu posisinya dia di dimensi lain. Makanya seperti kita melihat gambaran diri kita di kaca yang transparan tadi. Jadi kita bisa melihat gambar diri kita, namun kita juga bisa melihat di sisi sebelahnya. Seperti itu. Itu berkaitan dengan melihat. Eh, Setelah kita bisa melihat
makhluk halus, itu baru kita naik ke tingkatan itu adalah kita bisa berbicara. Berbicara dengan makhluk halus di sini bukan berarti kita berbicara dua arah, kita ngobrol gitu tidak. Jadi saat kita sudah bisa melihat makhluk halus tadi, tentunya itu dengan pengetahuan ilmu ya, tidak hanya, istilahnya kita melihat saja begitu, tidak, itu dengan pengetahuan ilmu. Setelah kita bisa melihat makhluk halus tadi, kita bisa berbicara. Jadi saat kita ngomong, saat kita berbicara itu omongan kita, bicara kita itu bisa didengar oleh makhluk halus tadi. Begitu. Itu tingkatan keduanya itu. Namun demikian, walaupun kita sudah bisa berbicara dengan makhluk halus tadi, apa yang ingin kita utarakan, kita sampaikan begitu, kita belum bisa menerima jawaban dari si makhluk halus tadi. Karena belum nyampe level itu. Nah, di sini pendengaran itu adalah level yang terakhir berkaitan dengan komunikasi dengan makhluk halus tadi. Jadi setelah kita bisa melihat, kita bisa berbicara satu arah, kita bicara dengan si makhluk halus tadi, tingkatan ketiga berikutnya adalah kita bisa mendengarkan jawaban dari makhluk halus tadi. Kan gitu. Nah, berkaitan dengan bahasanya seperti apa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, bahasanya seperti apa kan gitu. Mungkin kan ada yang mungkin bertanya, sedangkan Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ini kan bahasa daerahnya masing-masing. Kalau bahasa pemersatu ya kita pakai bahasa Indonesia, namun bahasa daerah kan masing-masing. Jadi untuk berkomunikasi dengan makhluk halus itu tidak seperti juga yang kita bayangkan. Makhluk halus pakai bahasa apa begitu tidak. Jadi tidak ada yang makhluk halus itu pakai bahasa yang aneh atau berbeda dengan bahasa manusia, tidak. Karena yang kita pakai adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tergantung daripada manusianya sendiri. Dia dari suku mana atau ras mana. Kalau seandainya yang Sunda ya dia bisa bahasa dengan bahasa Sunda, si makhluk halus tadi. Kalau seandainya dia bisa orang Jawa ya dia bisa berbahasa Jawa dan seterusnya. Dan bahasa roh ini tidak yang seperti saya sampaikan tadi bahasanya lain daripada yang lain, tidak. Bahasa roh ialah bahasa yang dipakai oleh manusia tersebut. Jadi bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tadi. Perlu diingat, kalau makhluk halus sendiri itu adalah makhluk yang mempunyai roh juga. Jadi nanti di akhir zaman juga dia dicabut juga rohnya oleh malaikat pencabut nyawa. Roh ini roh nyawa maksudnya ya. Jadi jangan diartikan lain. Kalau kemarin kan kita bahas sukma, ini roh-roh yang dimaksud adalah nyawa tadi. Begitu. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau bahasa roh itu berbeda dengan manusia tadi, ya mungkin pendapat kita berbeda. Untuk masalah ini eh, sepengetahuan saya apa yang saya pelajari dan apa yang saya terapkan ya kita berkomunikasi dengan makhluk halus tadi dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang dipakai oleh manusia itu sendiri masing-masing. Jadi menyesuaikan. Bahkan hebatnya bahasa roh ini kalau sudah mencapai tingkatan tinggi, itu tidak hanya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Entah itu cicak, entah itu burung, entah itu kucing, apapun itu. Jadi bisa dikomunikasikan. Kalau kita artikan kalau lebih tinggi lagi mungkin ya kita bisa berkomunikasi dengan semua yang mempunyai roh. Namun jangan dibayangkan kalau kita punya eh, pengetahuan itu terus kayak di film-film apa kolosal itu ya, mungkin apa itu Angling Dharma itu kan ada itu ilmu aji sinyawa katanya. Bisa berkomunikasi dengan binatang. Tapi tidak demikian, karena yang komunikasi ini adalah rohnya. Jadi kita manusia menggunakan bahasa roh, si binatang kita ajak komunikasi juga dengan bahasa roh. Insya Allah yang disampaikan tadi kebenaran. Cuman wadahnya, jasadnya atau binatangnya sendiri itu pastinya tidak akan bisa menerima perintah kita. Contoh kita suruh ke sini gitu. Ya pasti beda karena roh
roh sendiri dengan binatangnya itu sebetulnya berbeda. Nah, itu pengetahuannya nanti mungkin lain waktu saya jelaskan karena itu berbeda, jalurnya berbeda seperti itu. Namun kalau saatnya kita belajar ilmu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya kita bisa melihat, bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Itu sebelum kita masuk ke situ, masuk ke ilmu itu, tentunya kita harus mendalami terlebih dahulu ilmu mengenal diri. Jadi mengenal diri kita sendiri, asal muasal diri kita, itu setelah kita sudah nyampe ke tingkatan itu, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, barulah kita masuk ke tingkatan ilmu tadi. Karena yang paling penting ya penguasaan diri tadi. Supaya apa ya? Supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong dan lain sebagainya. Mungkin itu. Eh, Tambahannya satu ya. Jadi saat berkaitan dengan melihat tadi yang pertama. Jadi saat kita melihat makhluk halus, itu karena itu makhluk halus, itu kadang-kadang banyak ini ya, banyak gejolak di antara batin dan pikiran kita. Kita saat melihat itu apakah nyata atau tidak nyata, apakah benar atau tidak benar. Karena kalau orang baru pertama kali belajar itu ya antara nyata dan tidak nyata. Saat kita melihat itu apakah jadi ada gejolak di dalam hati, apakah yang saya lihat itu benar atau tidak benar, begitu. Karena takutnya itu cuma imajinasi, angan-angan dan lain sebagainya. Kuncinya satu, saat kita melihat makhluk halus itu kita yakini kebenarannya adalah di saat kita melihat sosoknya itu belum pernah terlintas dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi saat kita melihat makhluk halus itu benar-benar real kita melihat waktu itu ya baru pertama kali kita lihat. Jadi belum pernah di dunia nyata kita pernah lihat wajah yang seperti itu, postur yang seperti itu, pakaian yang seperti itu begitu. Jadi tidak ada residual ingatan memori kita untuk mengilustrasikan tadi tidak ada. Karena memang betul-betul nyata. Yaitu bukti kalau penglihatan kita benar. Karena kita belum pernah lihat, kita belum pernah kenal kok kita bisa melihat dengan wujud yang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Ada Mas, cuman ini mah pengalaman aja, pengalaman. Ya, silakan. Kan tadi kan menurut sampean melihat makhluk halus kan ada ilmunya. Ya. Nah, pengalaman saya yang nggak punya ilmunya ini, tahu-tahu melihat itu bisa tanpa adanya ilmu. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan itu, kehidupan kehidupan makhluk halus yang kita maksud tentunya di sini adalah jin ya. Makhluk halus yang kita maksud adalah jin. Jadi kehidupan makhluk halus dan kehidupan manusia itu sama. Samanya begini, jadi manusia ya punya rutinitasnya dia. Dia kalau yang beriman ya ibadah dan lain sebagainya. Kalau yang suka spiritual ya belajar spiritual dan lain sebagainya. Ada yang spiritual baik dan ada yang spiritual tidak baik berkaitan dengan keilmuan. Begitu juga dengan makhluk halus. Jadi makhluk halus itu juga ada gurunya. Ada gurunya, ada rutinitasnya. Ada juga yang gemar mencintai keilmuan seperti itu. Jadi dia juga belajar keilmuannya mereka itu untuk menyeberang dimensi, untuk menyeberang ke dimensi kita, untuk menampakkan wujud ke kita tentunya. Namun itu tadi, mereka tidak akan bisa lama. Paling-paling sekelebatan, dua kelebatan begitu. Nah, lama tidak lamanya durasi nampaknya si makhluk halus tadi itu bukti kekuatan yang dia miliki. Semakin lama dia nampak wujud berarti energinya itu berarti tinggi. Karena untuk mewujudkan wujudnya dia, untuk memapatkan wujudnya dohirnya dia itu sangat membutuhkan energi besar. Ibarat listrik ya, listriknya besar. Jadi untuk mewujudkan itu besar energinya. Barulah bisa terwujud. Paling-paling sepersekian detik. Jarang yang sampai bisa 1 menit atau jarang. Paling sepersekian detik doang. Karena memang itu berat sekali. Untuk menyeberang dimensi itu berat luar biasa. Paling sering tuh. Yang paling sering. Paling-paling cuma ada suara. Kadang-kadang ada benda jatuh. Ada benda bergerak.
paling begitu. Kalau untuk mewujudkan itu, ya ada satu 2 yang mempunyai energi tinggi, tapi sangat-sangat jarang, seperti itu. Berarti dari makhluk halus tersebut yang punya ilmu tinggi. Ya, jadi dari makhluk halusnya yang belajar, keilmuan tadi untuk bisa menyeberang, lintas dimensi. Jadi dimensinya dia ke dimensi kita, nyebrang dimensi, kan gitu. Cuman ya itu tadi saya sampaikan di depan, paling-paling tidak lama, paling sekelebatan, 2 kelebatan, atau semenit, 2 menit, paling banter-banternya 3, 4, sampai 5 menit lah. Kok menit, detik maaf, bukan menit, detik. Paling 1 detik, 2 detik, nanti 3, 4, sampai 5 detik saja. Itu jarang yang sampai bisa 1 menit, itu hampir 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 tidak ada lah, jarang sekali yang seperti itu, ini seperti itu. Ada tambahan? Udah cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan pengetahuan tadi ya, pengetahuan untuk bisa melihat makhluk halus, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, tentunya ya, itu membutuhkan satu ya proses, 2 ya pembimbing. Pembimbing tentunya yang dimaksud adalah guru atau yang mengarahkan kita ke dunia spiritual untuk bisa melihat makhluk halus tadi. Ya kalau seandainya ditanya, terus siapa yang bisa mengajarkan kan gitu, ya silahkan pilih. Seandainya orang yang suka spiritual itu pasti tentunya dia banyak kenalan, banyak, referensi orang yang dianggapnya mampu untuk mengajarkan hal-hal yang demikian itu. Namun kalau seandainya lingkup saya pribadi, ya insya Allah kami bisa membantu, tentunya atas seizin Allah. Mungkin itu saja. Yang terakhir saya ingatkan bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.